البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Naam, sejenak lagi, sebentar lagi barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masih berada pada pembahasan yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, penjelasan beliau terhadap apa? Naam, pantun atau puisi al-ha'iyah. Nah, perhatikan baik-baik. Naam, ha'iyah, pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? Ha. Nuniyah, pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? Nun. Lamiyah, pantun atau puisi yang diakhiri dengan huruf apa? Lam. Lamiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nuniyah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Al-Ha'iyah karya Al-Imam Abu Bakar bin Abu Dawud rahmatullahi alaihi. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Yang keras. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. Antum, siapa namanya Abu Dawud rahimahullah ta'ala? Naam, antum? Rahimahullah. Awa. Antum, Pak? Ash'ath As-Sijistani rahmatullah alaih. As-Sijistani rahimahullah. Awa. Bisa Pak? Belum? Enggak masalah. Ulangi Ibnu Umar yang keras. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani. Naam, barakallahu fikum. Sulaiman Ibnul Ash'ath As-Sijistani rahimahullah. Kalau susah pakai bin gitu bahasa Indonesianya. Ya, Sulaiman bin Ash'ath gitu. Paham ya? Biasanya gitu ya. Nah, barakallahu fikum. As-Sijistani rahimahullah taala. Kita lihat. Wa qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, itu ya. Itu atau bukan? Naam. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, siapa kunyahnya Imam Ahmad? Antum? Abu Abdullah. Semua imam yang 4 kunyahnya Abu Abdullah, kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah siapa namanya? Nu'man bin Tsabit. Ahsantum barakallahu fikum. Ini diulang-ulang terus. Nah, karena pertanyaan itu muncul tiba-tiba. Nah, nanti kan kita lanjut sini. Qala Imam Ahmad rahimahullah taala, "Ajibtu liqaumin 'araful isnada wa shihhatah yadhhabuna li ra'yi Sufyan." Allahu musta'an. Ini masih seputar apa? Seputar berpegang teguh dengan dalil. Imam Ahmad saja mengatakan, "Aku merasa heran dengan sekelompok kaum yang mereka itu tahu sanadnya dan kesahihannya. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan." Tahu sanadnya dan sahih, tapi masih saja mereka apa? Pergi mengikuti pendapatnya Sufyan. Karena Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala saat itu terkenal punya madhab, punya pengikut. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi, jangan seperti itu. Ikutilah dalil. Bayangkan, Imam Ahmad tadi mengatakan seperti ini. Aku sangat heran dengan sekelompok kaum, mereka tahu sanadnya itu sahih dan benar, tapi malah justru mengikuti pendapatnya Sufyan. Kalau sekarang bagaimana? Kita merasa heran dengan orang-orang yang tahu dalilnya sahih, malah mengikuti pendapat Ustadz Fulan. Mirip kan? Mirip, cuman beda lafadznya aja. Paham ya? Kan kita juga heran, kenapa seperti ini? Ingat-ingat, dalil itu kalau yang diikuti dalil, sejak dulu hingga saat ini, hingga akhir zaman berubah enggak? Enggak berubah. Tapi kalau yang diikutin ustadznya, bisa berubah-ubah. Karena ustadz itu terkadang kalau enggak kokoh ngikuti perkembangan zaman. Paham ya? Ngikuti apa? Perkembangan zaman. Padahal zaman ini kalau diikutin, semakin datang itu semakin apa keberadaannya? Jelek keadaannya. Allahul musta'an. Ikhwani fid din, a'azzani wa jazakumullah, ikutilah dalil. Enggak akan berubah. Al-Qur'an Sunnah enggak pernah berubah. Tapi kalau yang antum ikutin pendapat ustaz, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, pendapat ustaz itu kalau mencocoki Al-Qur'an Sunnah enggak masalah. Tapi kalau tidak, jangan. Karena masih bisa berubah-ubah. Nah, barakallahu fikum, karena tidak apa? Tidak maksum. Karena tidak maksum. Tapi Al-Qur'an Sunnah maksum dua-duanya. Enggak perlu diragukan lagi. Kita lihat. Sufyan Ats-Tsauri al-Faqih al-Imam al-Jalil. Maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri, nah beliau adalah orang yang faqih, adalah seorang imam yang mulia. Nah, jadi Imam Ahmad merasa heran
Qala Allah Ta'ala, nam qala wallahi, nam wallahu ta'ala yaqul. Kemudian barakallahu fikum, Imam Ahmad mengatakan dan Allah Subhanahu wa taala padahal mengatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Ini ayat yang simpel, perhatikan baik-baik ini. Ayat yang menjelaskan ancaman bagi orang-orang yang justru berpaling dari dalil, berpaling dari Rasulullah. Apa artinya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang mereka menyelisih perintah Rasulullah. Hati-hati. Sudah ada perintah kok diselisih, itu hati-hati. Nah, barakallahu fikum, sudah mengarahkan ke kanan kok malah dia ke kiri, hati-hati. Sudah mengarahkan yang A inilah yang benar, kok dia malah milih B, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, apa yang ditimpa? Antusibahum fitnah, akan ditimpa pada mereka fitnah, ujian, bala, petaka. Hati-hati barakallahu fikum. Au yusibahum adzabun alim, atau akan menimpa pada mereka adab yang pedih. Jadi hati-hati ya, kalau Allah dan Rasulnya sudah menetapkan sebuah hukum, ini halal, ini haram, ini bid'ah, ini sunnah, enggak boleh kita mencari pilihan yang lain. Karena kalau kita mencari pilihan yang lain, kita akan tersesat dari jalan yang lurus dan bahkan kita berada di kesesatan yang nyata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, layak enggak kita ini mencari pilihan yang lain kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum? Layak enggak? Enggak layak. Seorang mukmin lelaki wanita enggak layak. Enggak layak bagi seorang mukmin lelaki atau wanita kalau Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah syariat hukum kemudian mencari pilihan yang lain, itu enggak layak. Dalilnya mana dalilnya? Naam ahsan. Itu dalilnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Artinya apa? Tidak selayaknya bagi seorang mukmin lelaki maupun wanita apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, sebuah hukum, kemudian dia justru mencari pilihan yang lain yang sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan pikiran mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Itu hati-hati barakallahu fikum. Kalau sudah tahu halal, kerjakan. Kalau sudah tahu itu haram, tinggalkan. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu apa? Jelas. Jangan ikuti yang samar-samar. Masih samar-samar, hati-hati. Jangan beli bakso di situ, baksonya ada campuran babi. Ada campuran daging babi, samar-samar ya. Malah dia tak akan nyoba dulu lah. Kalau sudah samar-samar jangan ke situ. Paham ya? Kecuali kalau dia melihat langsung itu hanya isu, hanya syubhat, isu. Misalkan kita melihat langsung ternyata bikinannya benar-benar daging sapi murni misalkan. Lain lagi urusannya. Tapi kalau samar, enggak jelas ini halal atau haram, tinggalkan. Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah perkara yang meragukanmu dan beralihlah pada perkara yang tidak meragukanmu. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu apa? Jelas. Di antara halal dan haram ada perkara yang samar-samar, yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalilnya antum? Naam, hadisnya siapa itu? Naam, hadisnya Nu'man bin Bashir, muttafaqun alaih. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara halal dan haram ada sesuatu yang samar-samar, yang kebanyakan orang enggak mengetahuinya. Nah, kalau samar-samar apa solusinya yang terbaik? Solusinya bagaimana yang terbaik? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Faman ittaqa syubhat faqad istabara li dinihi wa 'irdihi." Barang siapa yang menghindarkan diri, menjauhkan diri dari perkara syubhat, perkara yang samar tadi itu enggak jelas halal haramnya, maka sungguh dia telah menjaga kesucian hati dan kehormatannya, menjaga kesucian apa? Nah, barakallahu fikum, kehormatannya dan agamanya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Kita tutup yang terakhir. Ingat-ingat yang terakhir ini perlu digaris karena penting sekali ini. Biar apa? Biar jadi nasihat untuk kita semuanya, biar enggak taklid dengan ustadznya atau gurunya atau syekhnya. Nah, ditanya dalilnya mana ustaz? Fatwa ulama. Dalilnya mana ustaz? Ini kan Syekh fulan bolehkan. Ini lihat ini nasihatnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Fala yajuzu akhdhu qaulil faqih
mahma balagha minal fiqhi wal ilmi illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih. Perhatikan baik-baik. Tidak diperbolehkan mengambil ucapan orang yang faqih, orang yang pinter, walaupun kefaqihannya, kepinterannya itu ilmunya sampai tingkatan tinggi. Bayangkan itu. Sampai tingkatan tinggi pun enggak boleh kita mengambil apa? Mengambil ucapannya. Kecuali apa? Illa idza kana mabniyan 'ala dalilin sahih. Kecuali kalau ucapannya dibangun di atas dalil yang sahih. Jadi ikuti dalil, barakallahu fikum. Ikutilah dalil. Jangan dikit-dikit fatwa ulama, Syekh fulan. Kita semuanya Ahlus Sunnah menghormati fatwa ulama, mengambil fatwa ulama, mengambil pendapat para ulama yang tidak berseberangan dengan dalil. Ingat baik-baik itu. Kita lihat ini ya. Amma in kana mukhalifan lid-dalil fala yu'khadhu bih. Adapun kalau seandainya ucapan tersebut berseberangan dengan dalil, jangan sekali-kali diambil. Ini nasihat Syekh Al-Fauzan ini, ingat-ingat. Berseberangan dengan dalil jangan sekali-kali diambil. Li'annahu la qaula li ahadin ma'a qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena enggak ada ucapan yang dianggap pada seorang pun bersama ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, kalau ada ucapan Rasulullah, jangan mengedepankan ucapan orang lain. Kalau ada dalil, jangan mengedepankan pendapat orang lain. Ikutilah dalil walaupun seberat apapun, sepahit apapun, karena yang namanya menegakkan al-haq itu apa? Pahit rasanya. Qulil haqqa walau kana murran. Ucapkan al-haq walaupun pahit rasanya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samiun alim." Wahai orang-orang beriman, jangan sekali-kali kalian mendahului ucapan Allah dan Rasulnya. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Inilah nasihat dari Syekh Shalal Fauzan, hafizallahu taala, sangat bagus sekali. Hendaknya kita mengerti dan memahami serta mencermati dan mengamalkannya. Jangan sekali-kali kita bermodalkan fatwa atau pendapat ustadznya tanpa dalil. Tapi dalil yang kita kedepankan, barakallahu fikum, agar kita selamat dari apa? Dari syubhat, dan selamat dari petaka bencana dunia, dan juga barakallahu fikum, selamat dari kengerian neraka jahanam. Wal iyadu billah, nasallaha azza wa jalla bimanihi wa karamih an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu Allahu wa yardah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Walhamdulillahirabbil alamin.